Selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa kehilangan kendali atas hidup? Nah, dalam sesi kita kali ini, kita akan coba bedah pertanyaan-pertanyaan besar seputar kendali, penderitaan, dan iman. Dan kita akan menggali jawabannya dari sebuah kitab kuno yang luar biasa, yaitu kitab Daniel. Kita mulai dari sini. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali waktu hidup rasanya ya berantakan? Ini pertanyaan yang sering muncul saat kita merasa cemas. Mungkin karena bertambahnya usia, karena sakit, atau pas lagi kena krisis. Tiba-tiba kita sadar kendali yang kita kira kita punya itu kok perlahan-lahan hilang. Dan ini bukan cuma perasaan personal loh. Coba deh kita lihat sejarah. Pemerintahan datang dan pergi, ekonomi naik turun, pemimpin-pemimpin paling hebat sekalipun akhirnya pudar juga. Ini bukti nyata kan kalau semua yang dibangun oleh tangan manusia itu ya sifatnya sementara. Nah, dari perasaan rapuh inilah muncul dua pertanyaan yang super penting. Pertanyaan tentang kekuasaan dan tentang penderitaan. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, jadi ada dua pertanyaan besar di sini. Yang pertama itu pertanyaan kosmis, gambaran besarnya. Siapa sih yang pegang kendali sejarah? Dan yang kedua, ini lebih personal, lebih intim. Di mana Tuhan waktu aku menderita? Nah, untuk menjawabnya, kita akan pakai dua kisah luar biasa dari kitab Daniel, yaitu pasal 2 dan 3. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pertanyaan soal kendali atas sejarah. Ini semua tentang mimpi Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 2. Coba bayangkan deh, orang paling berkuasa di muka bumi saat itu, Raja Nebukadnezar. Tapi dia nggak bisa bikin pikirannya sendiri tenang. Dia gelisah karena sebuah mimpi. Mimpi yang bahkan dia nggak bisa ingat. Ini nunjukin banget ya, sehebat-hebatnya kekuatan dan kebijaksanaan manusia, tetap ada batasnya. Lalu apa arti mimpinya? Ternyata itu adalah gambaran 4 kerajaan besar dunia dalam bentuk sebuah patung yang rapuh. Kepala emasnya itu Babilonia, dada peraknya Media Persia, lalu perut perunggunya itu Yunani, dan kakinya dari besi campur tanah liat itu Roma. Semuanya kelihatan kuat, tapi nggak ada yang abadi. Tapi ada satu masalah besar. Coba lihat fondasinya. Seluruh struktur yang megah itu ternyata berdiri di atas kaki dari besi yang campur tanah liat. Kuat tapi rapuh di saat yang sama. Ini dia kelemahan fatalnya. Terus, tiba-tiba dari antah berantah muncul sang batu. Ini bukan batu biasa. Batu ini adalah sebuah kerajaan yang bukan buatan tangan manusia. Sebuah kerajaan yang akan menghancurkan semua kerajaan tadi dan berdiri untuk selamanya. Inilah gambaran kerajaan Tuhan. Jadi, apa intinya? Sederhana. Semua kekuasaan manusia itu sementara. Cuma kerajaan Tuhan yang gak akan pernah goyah. Artinya, sejarah itu ada dalam kendali kedaulatan Tuhan. Dan ini bisa jadi fondasi yang kokoh buat kita, terutama saat dunia kita terasa goyah. Oke, itu tadi soal gambaran besarnya. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan kedua yang lebih personal, lebih dekat ke hati kita. Gimana caranya kita hidup saat Tuhan yang katanya berdaulat itu rasanya kok jauh banget pas kita lagi susah? Nah, untuk menjawabnya, kita pindah ke Daniel pasal 3. Situasinya genting banget. Ada ultimatum dari raja, sujud sembah patung emas atau dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini ujian iman antara hidup dan mati buat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan ini bukan ancaman main-main. Perapiannya itu dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. 7 kali! Ini menunjukkan betapa marahnya sang raja. Secara logika manusia, nggak mungkin ada yang bisa selamat. Tapi coba dengarkan jawaban mereka. Ini luar biasa. Kalau kami dilempar ke sana, Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, kami tetap nggak akan menyembah dewamu. Wow, mereka percaya Tuhan bisa menolong, tapi iman mereka nggak bergantung pada pertolongan itu. Apapun hasilnya, mereka tetap setia. Momen inilah yang bikin raja kaget setengah mati. Dia yang tadinya murka, sekarang jadi bingung. Dia lihat ke dalam api dan dia nggak percaya sama apa yang dia lihat. Dia sampai nanya, bukankah kita tadi lempar 3 orang yang diikat? Terus dia bilang, lihat, aku lihat ada 4 orang jalan-jalan di tengah api. Nggak terikat, nggak terluka, dan yang keempat itu kayak anak dewa. Nah, ini dia inti keajaibannya. Tuhan nggak mencegah mereka masuk api, tapi dia masuk ke dalam api itu bersama mereka. Nah, dari sini kita bisa belajar sesuatu yang super dalam. Mari kita bedah pelajaran pertama dari kisah ini untuk dapur api kita masing-masing. Kisah ini nunjukin ada 2 jenis iman. Ada yang namanya iman transaksional, yang kayak, kalau aku melayani Tuhan, dia harus memberkatiku. Ini iman yang berpusat ke diri sendiri kan? Nah, lawannya adalah iman berdaulat. Imannya ketiga pemuda tadi,
Tuhan layak disembah apapun hasilnya. Iman mereka nggak bersyarat dan berpusat pada Tuhan. Karena inilah warisan rohani yang terbesar, kemampuan untuk tetap menyembah Tuhan bahkan saat doa-doa kita rasanya nggak dijawab sesuai kemauan kita. Iman tetapi seandainya tidak, ini jadi kesaksian yang kuat banget. Karena menunjukkan bahwa Tuhan itu sendiri yang jadi harta kita, bukan berkat-berkatnya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua. Dan ini yang menawarkan penghiburan terbesar di tengah-tengah ujian kita. Coba kita pikirkan dapur api versi modern kita. Mungkin itu penyakit kronis atau kehilangan orang yang kita sayang. Bisa juga rasa sepi yang mendalam, khawatir soal keluarga, atau perasaan gak berguna dan dilupakan. Ini semua adalah dapur-dapur api kita kan? Dan ada satu detail yang luar biasa di cerita ini. Satu-satunya hal yang terbakar di dalam api itu adalah tali yang mengikat mereka. Apa artinya ini? Ini kebenaran rohani yang dalam banget. Tuhan seringkali memakai ujian bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membakar habis hal-hal yang selama ini mengikat dan membatasi kita. Jadi, kalau kita gabungkan kedua kisah tadi, kita dapat dua sosok harapan yang luar biasa. Ada sang batu dari pasal 2 yang menunjukkan kuasa Tuhan yang tak tergoyahkan atas sejarah. Dan ada sosok keempat dari pasal 3 yang menunjukkan kehadirannya yang begitu intim di tengah rasa sakit kita. Dia berkuasa di atas sana, sekaligus dekat di sini bersama kita. Pada akhirnya, sang batu dan sosok keempat ini menunjuk pada satu pribadi, Yesus Kristus. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Jika api penghakiman terbesar sudah ditanggung oleh Kristus di kayu salib, lalu kekuatan apa sih yang sesungguhnya dimiliki oleh api yang kita hadapi sekarang ini atas diri kita?